hadir. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya ya? Memang pertemuan hari ini, jadi sebenarnya itu awalnya saya rencanakan untuk mengadakan video conference di awal, gitu. Hanya nantinya akan ada 2 kali, di awal dan di akhir. Jadi memang saya siapkan tadi itu adalah literasi mandirinya dulu. Jadi Anda silakan melihat pembahasan soal yang sudah ada, bagaimana soal-soal tersebut beri jawabannya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang VLSM. Dalam VLSM juga ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan. Jadi bedanya apa sih VLSM dengan FLSM? Bedanya kalau di FLSM itu rata, jumlah hostnya sama setiap subnetwork. Kalau di VLSM tidak, jumlah hostnya menyesuaikan dengan jumlah host setiap subnetwork yang dibutuhkan. Nah, makanya dalam VLSM ada beberapa cara yang harus Anda ikutin, dan itu wajib seperti itu, khususnya masalah menyusun subnetwork dari jumlah address subnetwork terbesar ke yang terkecil. Wajib ini harus seperti itu. Karena untuk apa ini? Sebenarnya untuk memudahkan pada saat nanti Anda membuat subnetwork sisanya yang tidak dipakai, atau dari pertanyaan dari Rika. Jadi pertanyaan dari Rika pertama tadi itu saya sih menganggap subnetwork awal ya, range network awal. Kalau itu sih harusnya mudah karena itu sudah ada, tinggal ditentukan aja jumlah network address dan broadcast address-nya. Dan memang yang nanti muncul pertanyaan diskusi itu adalah terkait masalah sisa perhitungan tabel, sisa atau bukan perhitungan tabel, sisa perhitungan subnetwork yang tidak dipakai itu bagaimana sih caranya. Saya menuju untuk melakukan presentasi. Oke, presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi kenapa saya menganalogikan ini supaya lebih tergambar sih sebenarnya sisa itu yang mana. Jadi saya analogikan bahwa membagi IP itu ya seperti ini gitu ya. Jadi misalkan dari mana sih ini 256 ya, dari jumlah network awalnya. Makanya cara yang langkah pertama adalah menentukan rank network awalnya seperti apa. Ini ya langkah-langkahnya ya. Nah, tentukan rank network awal atau IP space. Oh, di situ dilihat jumlah address-nya sebenarnya 256 gitu ya. Ini kan jelas nih, jumlah address-nya sebenarnya 256. Dari 10.0 sampai 10.255. Nah, ini juga menjadi syarat yang sama di sini. Nah, misalkan apa namanya ya, syarat akhirnya sama seperti ini. Jadi network address pada subnetwork pertama sama dengan network address pada network awal, jelas. Network address pada subnetwork kedua sama dengan broadcast address pada subnetwork pertama ditambah dengan 1. Begitu seterusnya. Terus broadcast address pada subnetwork terakhir sama dengan broadcast address pada network awal. Jadi syaratnya harus tetap ini terus. Jadi mau berapapun subnetworknya dia seperti ini. Baik, lagi ke sini, ke soal. Rank network awalnya itu ada 256 IP. Nah, jadi pembagian dari IP address itu tidak bisa berkelipatan, maksudnya 3, 4, dan lain seterusnya. Jadi mereka harus berkelipatan 2 perpangkatan. Jadi kalau misalkan 256 dibagi menjadi 6 subnet, maka 256 dibagi 4. 64, 64, 64, 64. Jumlahnya tetap harus 256. Kalau misalkan kita punya 128, kita ingin menjadi 3 subnetwork, ya tidak bisa, harus menjadi keempat. Maka 128 bagi 4, sebenarnya 32, 32, 32, 32. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara menentukan yang tadi sisa subnetwork yang tidak dipakai? Karena hasil dari contoh soal kan jadi seperti ini. Pak, ini kan 7 subnetwork, Pak. Iya, karena jumlah rank networknya berbeda-beda, jumlah address setiap ininya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kita tentukan saja dulu
kita tentukan rank network awalnya itu yang mana. Rank network awalnya itu yang mana. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang tadi rank network awalnya sudah kita tentukan. Ini ya, terus menentukan kapasitas address workstation berapa 52. Kenapa sih ditambah 2? Karena 2 itu untuk network address dan broadcast address. Jadi tambahkan jadi 52, 4 dan 14. Selanjutnya subnet max setiap subnetwork. Ya tentukan aja gini, dari mana sih SES26? Hitungannya sama. Ini ada rumusnya kan tadi. Ada rumusnya ini. Atau boleh melihat langsung tabel CDR. Ya, tabel CDR mah udah kelihatan ya. Kalau yang butuhnya 52 itu berapa sih yang memenuhi yang paling mendekati? Nah ini. 52, 64, berarti SES 20. Nah, net max-nya 255, 255, 255, 192. Jadi tinggal ditentukan saja sih itu mah menentukan subnet max. Itu juga penting tapi buat teman-teman untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi untuk workstation LAN membutuhkan subnet max SES 26, PTP1 SES 30, server LAN SES 28. Karena di sini butuh 14, 4, dan 52. Oke, langkah selanjutnya adalah menyusun. Nah, ini wajib nih. Jadi harus dari 52 ke yang terkecilnya ke yang terkecil. Karena ini ada hubungannya dengan nanti di sisa tadi. Jadi wajib nih. Selanjutnya menentukan network dan subnetwork sisa. Nah, tadi syarat pertama apa? Ini kan sudah ada nih subnetwork pertama nih, ini. Slash-nya, notasi slash-nya slash 26. Nih. Selanjutnya kita tentukan network address-nya sama dengan network address pada network awal sama. Selanjutnya ini menambah satu dari sini. Broadcast address tuh kan ini ujung-ujungnya red network. Jadi kalau Anda belum bisa menentukan red network, saya yakinkan ke sini pasti akan sulit. Yang mana rumusnya? Rumusnya adalah network address ditambah dengan jumlah address dikurang 1. Jumlah address-nya berapa? 126, 64 dikurang 1, 63. 0 ditambah 63 sama dengan 10.63. Selanjutnya melanjutkan slash 28, 1064, 1065 broadcast address-nya berarti 64 ditambah dengan 15, 79. Dan seterusnya sampai menemukan ini. Terus bagaimana langkah menentukan sisanya? Nah, balik lagi ke analogi. Kalau misalkan ini sudah kita set 64, maka yang 64 ke bawah ini nggak usah dihitung lagi. Karena 64 ke bawah ini sudah pasti ditentukan oleh network awal subnetwork di sini. Selanjutnya berarti yang subnet kedua ini, berarti dari 64 yang satunya lagi di sini. Pak, kenapa nggak ke sini? Jangan. Kalau ke sini, maka yang tengah ini kosong nantinya. Makanya perlu disusun dari network jumlah host dari subnetwork terbesar ke jumlah host ke subnetwork yang terkecil. 64 muncul dibagi 2 menjadi 32. Yang dibutuhkan 16, maka 16 di sini ditentukan untuk subnetwork kedua. Sisanya berarti ada 16 di sini. Selanjutnya di subnetwork ketiga butuhnya SES 30. SES 30 itu 4, 16 ini menjadi 88, ternyata 4 yang di sini. Lantas sisanya yang mana? Ya sisanya yang tidak digunakan. Pak, kenapa nggak 8 ini? Ya nggak bisa. 8 ini kan 4-nya sudah digunakan oleh ini. Maka sisanya yang 4 di sini. 8 ini sudah digunakan 4 untuk subnetwork ketiga, ini untuk subnetwork keempat. Selanjutnya 16. Ini udah dipakai nih 8 ini sama subnetwork ketiga dan subnetwork keempat, maka sisanya ada 8 di sini. Maka ini digunakan subnetwork ke-5. Ini sama untuk subnetwork ke-6. Dan ini tadi itu subnetwork ke-7. Jadi analoginya adalah seperti ini. Nggak bisa kita meminjam yang di sini karena ini sudah dipakai. Nah, bagaimana dalam menentukan tabelnya? Nah, dalam menentukan tabelnya sebenarnya mudah. Jadi tidak ada hitungan, tidak ada cara. Yang jelas ini mah harus manual. Manualnya bagaimana sebenarnya? Manualnya adalah kan dari 83 ini lanjut ke 84. Tentukan ini dari, lihat ya, dari notasi SES yang terkecil dulu. Seperti ini. Terkecil. Atau dari yang terbesar juga boleh. Kalau dari yang terbesar, caranya misalkan jadi slash 24, nggak mungkin slash 25 misalkan. Tentukan network address-nya. Kalau misalkan, ini lihat ya, saya akan menentukan untuk subnetwork keempat. S25 dengan network address awalnya 168.10.84.
Hitung sebenarnya network address dari sini. Benar nggak ini? Kalau salah, maka ini tidak bisa digunakan slash 25. Oke. Ya. Ternyata dari rumus ini, network address yang sebenarnya adalah 192.168.10.0. 10.0 yang nggak bisa, sudah dipakai oleh slash 26 ini. Maka ini nggak bisa menjadi slash 25. Lanjut ke slash 26. 8, 10, 84. Ternyata network address sebenarnya dari network ini adalah 192.168.10.64. Ini juga tidak bisa digunakan karena sudah dipakai oleh subnetwork kedua. Selanjutnya, slash 27. Berapa sih network address-nya? Nanti ada hitung sebenarnya, pasti yakinkan ini jawabannya. 64. Tidak bisa lagi karena sudah digunakan oleh subnetwork kedua. Slash 28. Uh, 64. 80. Ini juga nggak bisa karena sudah digunakan oleh subnetwork ketiga. Slash 29. 84. Oh, ada yang main tuh. Mobile Legend. Atala. Oke, kita lanjut. Slash 29. Nah, slash 29 untuk ini berapa sih network address-nya? Ternyata masih 1080. Nggak bisa, 1080 digunakan oleh si ini. Selanjutnya slash 30. Nah, ternyata saat ini menjadi slash 30, ya, saat ini menjadi slash 30, maka network address yang di sini sama dengan network address yang hasil hitungan. Maka ini termasuk sisanya. Maka inilah muncul di sini. Ini sisa dari subnetwork atau menjadi subnetwork keempat. Selanjutnya yang subnetwork kelima bagaimana? Ya hitung aja sendiri-sendiri. Cuman kalau saya caranya dibalik, nggak dari yang terkecil dulu notasi slash-nya, tapi dari yang terbesar. Jadi contoh, saya dari 192, 98, 10, 88. Kenapa sih udah bisa ditentukan? Ya udah bisa kan ini mah. Ini kan sudah ditentukan. Hasilnya ini, maka ini lanjut ke sini. 1088. S 30. Ini bisa nih ternyata SAS 30, memang bisa. Hanya nanti jadi seperti ini. Nah, jadi kalau Anda caranya dari yang terbesar dulu notasi slash-nya, akan muncul seperti ini nanti. Sisanya itu akan menjadi slash 4, slash 30, slash 30, 30, 30, karena semuanya memenuhi. Gitu. Jadi contoh kalau lihat dari analogi di sini, 8 di sini ternyata bisa jadi 4 dan 4. Bisa menjadi 10.88/30 dan jadi 10.92/30. Tapi ini tidak efektif karena semuanya menjadi slash 30. Padahal di sini bisa jadi slash ada slash 27, di sini ada slash 25. Maka kalau mau menggunakan cara seperti ini, nanti harus dilakukan supernetting. Nah, cara supernetting sih simpelnya tidak ada cara, tidak ada rumus khusus. Jadi memang analogikannya harus seperti kesini lagi. Jadi memang langkah yang harus Anda lakukan adalah menghitung manual. Menghitung manual dari sini. Dari sini dihitungkan ke notasi slash-nya. Gitu ya. Atau bisa nggak sih dari akhir ini? Susah sih kalau dari akhir, harus tetap mengikuti dari sini, nanti mengikuti ke notasi slash yang paling mendekati. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya, kalau dari sini 30, dari sini 30 udah kelihatan sih, oh di sini 88,
bisa slash berapa ya, masuk aja ke slash 28, masuk nggak? Oh ternyata nggak bisa, slash 28 masuknya ke 80, udah kepake, maka menjadi slash 29, masuk slash 26 dan slash 25. Jadi sekali lagi untuk menentukan sisa ini memang tidak ada rumusnya, sekali lagi tidak ada rumusnya. Kalau lihat dari jumlah, jadi sebenarnya kalau lihat dari jumlahnya kayak gini, apa ya rumusnya kalau di mungkin ada hubungan dengan KPK ya, mungkin di matematika ya. Jadi misalkan lihat dari jumlah yang sudah terpakai itu ada 64 ditambah 16 ditambah 4 sama dengan 84 ya, 84. Sisanya berarti 256 dikurangi 84. Saya bisa pakai cara ini juga nih, coba. Ini 192. Nah, dari 192 itu bisa dikurang yang terbesar di 128 dikurang 32. Sorry, kita hitung aja. 128 sama dengan bener nggak? Bukan 192 ya ini. Oh, salah. 172. 172 ya. 172, Pak. Nah, seperti ini. Sisa ini berapa nih? 172 dikurang 128. 44. 46. 46. 46. Terus 46 dikurangi berapa yang paling mendekati? 32 ya? Gitu ya. Paling mendekati 32. Berapa jadinya? Kok saya jadi bingung hitungnya. 14. 14. Salah nih kalau Pak, 172 kurang 128, 44, Pak. Nah, beneran. Bentar, tapi 172, oh ya benar. 44 dikurangi 32, 12. Nah, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa ngelihatnya dari sininya sih sebenarnya. 4, ini yang tengah ya. 4, 8, 32, 128. Kita lihat, 4 ini untuk yang mana? 4 untuk 130 ini. 8 untuk ini. 32 untuk ini. Oh, ini juga. Oh, ini salah nih. Harusnya 127 nih. Lihat dari sini. Ya. Ini salah ya. Ini harusnya 127. Saya update di LMS. Nah, ini 128, 125. Jadi, caranya nanti juga Anda bisa menentukannya kayak gini. Jadi, hitung dulu ini. Nah, kalau ini udah hitung, baru kita masukkan satu persatu dari bawah ya. Dari bawah ambil yang tengahnya aja. 4, 8, 32, 128. Ini jumlah address. Gunakan tabel CDR di sini untuk menentukan notasi slash-nya saja. Selanjutnya tinggal melanjutkan saja. Si network address versus host slash host dan plus address-nya. Seperti itu. Jadi memang sekali lagi untuk menentukan sisa ini tidak ada rumusnya. Jadi kita harus menentukannya secara manual seperti itu. Seperti itu ya Rika. Iya, Pak. Oh. Baik, ada lagi yang bisa kita diskusikan? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau cukup, silakan nanti dikerjakan latihannya. Nanti dikerjakan latihannya 2 soal saja, masih sama soalnya seperti yang minggu lalu, hanya berbeda kalau sekarang menggunakan VLSM.
Saya nge-update file yang di sini berarti. Perlu di-update. Apakah ada yang sudah mengumpulkan belum? Belum ya, belum ada yang mengumpulkan. Nanti silakan dikerjakan langsung diisikan di sana. Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan minggu depan kita akan coba latihan soal-soal tentang subnetting, soal-soal tentang VLSM dan VLSM. Soalnya satu nanti berbentuk pilihan ganda. Jadi dari satu soal itu Anda tinggal tentukan broadcast address dari subnetwork keempat dari sini. Tentukan berapa jawabannya. Kalau benar nanti tinggal tentukan. Jadi dari satu soal bisa jadi menjadi 10 soal pilihan ganda misalkan. Anda hitung dulu, baru nanti kita jawab satu persatu. Itu minggu depan kita akan coba agendakan untuk itu. Ada yang chat ini, maaf Pak izin katanya sebentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu. Hadir cu, apa cu? Apa? Dia di Bikin mana keren itu? PB. Dia masih direkam. Haji. Itu sih ngapain cu? Rekamannya matiin aja. Gak bisa ya? Bye.